sempat itu ditanyakan kepada. Dan halo, selamat malam para subscriber setia Gurukulan Channel. Pada malam hari ini kembali lagi dengan kami di acara Cerita Malam Jumat. Ya, kali ini kita sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mbah Uut. Selamat malam Mbak Uut. Selamat malam Bos. Ya. Mbak Uut ini sebagai apa? Ya, ini cerita sedikit ya. Cerita sedikit. Sebenarnya kita sudah kemarin sudah sempat mengundang Mbah Uut, tapi karena sesuatu hal mati lampu, jadi Teknis. ini tag yang kedua Mbah ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan diri. Mungkin kita perlu perkenalkan dulu ya Mbah ya. Mbah Uut ini seorang apa Mbah kira-kira Mbah? Ya, seorang petani yang terlalu goblok mungkin ya. Seorang petani ya. Kita pada malam hari ini mengundang seorang petani untuk masa petani sih Mbah? Ya, petani jerembet perkuburan, sarjana perkuburan. Jadi kita nanti kulik-kulik tentang dunia kubur gitu Mbah ya. Oh iya. Seperti hanya mistis itu ya. Iya, seperti yang mistis-mistis, pengalaman pribadinya Mbah Uut gitu kan. Mungkin bisa diceritakan pengalaman sampean tentang hal-hal yang mistis. Ya, ini bagaimana untuk mengantisipasi halnya mistis itu yang bagaimana? Kan semuanya menyeluruh ya, mistisnya mungkin dari hewan ternak yang meninggal atau orang yang meninggal. Oh, hewan ternak itu bisa terserang mistis juga. Oh, Mbah? bisa. Motivasinya itu apa? Mungkin Kenapa diserang hewan loh padahal? mungkin halnya galau ya. Iseng nggak? Ngapain orang ada kerjaan ya, ada sapi Diserang. serang. Mungkin jinnya itu gabut ya. Enggak, mungkin bisa diperjelas satu-satu karena apa? Mistis dari apa? Hewan, terus manusia, terus apa lagi? Ya, masa tumbuhan diserang ya mungkin ya? Atau Ya. padi mungkin? Oh, kalau padi ada itu sebagian ada hal-hal gaib yang bisa menyerang Menyerang padi juga. Karena Berarti ada sosok curut atau tikus yang berupa kiriman dari ahlul gaib. oh, Berarti Ini serius lah ya? Iya. Kemarin itu dulu setelah tahun berapa ya? Kalau nggak lebih itu dari tahun 90-an itu ada seorang laki-laki yang ritual hari itu mau panen tapi esoknya itu habis dimakan hama. Padahal besoknya itu sudah mau panen, wis nganuni udah wong, siap-siap ya? sudah siap mau potong ya. Nah, cukup entak pari 1,5 hektar itu habis semua ludes. Nah, Itu terus habis tidak terlihat atau ada bekasnya? habis nggak terlihat. Terlihat. Gitu ya? Iya. Seumpama itu hewan normal, mana Nggak mungkin? mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ada sisanya itu seperti halnya dimakan berit. Itu berit apa? Karena ada pengalaman dari mistis itu orang tertadi itu penasaran apa sih yang bisa menyebabkan sekian banyaknya padi kok habis ludes kan gitu. Terus orang itu ritual 3 hari 3 malam. Setelah malamnya dia ditemui sosok itu mong tikus yang banyak sekali memakan padi tersebut. Terus di samping itu ada dunia mistis yang menyuruh tikus tadi, yaitu ditelusuri ternyata dari Mbah Sake. Oh, Mbah Sake. Mbah Sake itu adalah sosok orang yang dituakan pada zaman Baraso Wasidin masih hidup. Berarti Mbah Sake itu walaupun dia sudah tidak ada ya, masih ada tapi sudah Masih ada berpindah tapi berpindah tempat. Berbeda alam gitu Berbeda. istilahnya, tapi dia masih iseng ngirim tikus Iya. biar Ya itu tadi mungkin atau cerobohnya dari kita yang nggak mau mensyukuri atas nikmat Allah atau yang
zakatan belum terpenuhi kan bisa jadi. Terus Mbah Sakek seperti itu, Iya, kiriman bisa. Mbah Sakek. Cara barang-barang kotor duniawiah itu Allah mengirimkan membersihkan zakat itu terkadang kita tidak mengetahuinya. Mungkin atau harta kita hilang atau bangsa sejenisnya atau tumbuh-tumbuhan kita tidak pernah bersyukur, mungkin yang atau gagal panen gagal panen. Oh berarti hal-hal mistis ada positifnya kalau gitu ya? Oh iya, ada misal Itu- ada tuyul Tuyul, juga. Tuyul juga kan nggak semua orang itu bisa dimasukinya. Mungkin karena ada amaliyah rumah tersebut atau emang hartanya itu sudah bersih. Maksudnya artian dalam bersih sudah memenuhi peraturan syariat Islam. Oh itu tuyul nggak bisa ngambil? Nggak bisa ngambil. Cuma misal kulino zakat atau sedekah itu tuyul nggak bisa. Oh berarti salah satu cara mengantisipasi agar nggak diambil tuyul itu emang hartanya harus bersih Mbak ya? Iya bersih. rajin-rajin bersedekah ya. Itu saya sebenarnya itu mikir kenapa kok nggak ngambil di bank gitu tuyul? Nah, kan Mungkin terlalu jaduk dukunya bank. oh sih gitu. Mungkin terlalu ampuh ya. Mungkin bank juga Apa nyewa di dukun. bank itu ada penangkalnya gitu? Nggak ada kan? Ya mungkin Atau aja. Kalau ada orang yang pinter mungkin bisa nembus tembok, bisa ngambil Mbah ya. ya, bisa. Padahal itu ada ya. Ada. Tapi satu manusia Satu manusia. bisa melakukan. Tapi Kalau kalau misal Pak Nasid pergi ke gune bank ujuk-ujuk nembus itu ya mungkin di bawah sadar ya, halusinasi itu. iya. Tapi kalau saya bisa tembus saya nggak nembus bank sih, nembus yang lain. Oh, iya. yang lebih seru mungkin ya. Tunggu sapinya dia ya. Enggak juga. Kembali ke Mbah Sakek. Saya tertarik dengan Mbah Sakek karena Mbah Sakek itu semenjak saya kecil itu sudah kayak jadi legend, urban legend gitu. Setahu saya itu ada Mbah Sakek dan Mohpeng, tapi Mohpeng ini siapa saya nggak tahu. Mungkin ya itu cara ibu saya orang-orang tua untuk menakuti anaknya mungkin ya. Kalau Mbah Sakek tadi, Mbah Sakek itu kan sepantaran ya sama Mbah Guru Mbah sama Mbah Resawasi. Mbah Rasa Wasidin. Itu mereka dulu bagaimana? Apakah Ya, rival atau gimana? Kalau pengen menduduki jabatan di Sanggrogolan ya mungkin ada Mbah Kempreng dan juga Mbah Rasa Wasidin sama Mbah Sakek. Sakek. Tadi ada kalau nggak salah itu ada perseteruan pengen menduduki jabatan di Desa Grogolan. Tapi yang satunya lewatan Mbah Mbah Mutamaken, yang satunya lantaran ritual sendiri. Kalau Mbah Sakek itu ritual sendiri mungkin waktu dulu ya, pengen gaya mungkin ujubnya terlalu tinggi, uzlah di gunung-gunung. Zaman dulu kan pengen ngalim, pengen nganu kan uzlah, Iya, menyampaikan uzlah. diri dari dunia. Kalau misal menyendirikan dari dunia itu harus disertai dengan guru. Kita Oh, nggak gitu. boleh iseng nggak coba? iseng. Seumpama misal Pak Nasid sudah merasa ngalim ujuk-ujuk pergi ke Gunung Tidar atau Gunung Putih ingin Wow. jaduk, tapi nggak ada gurunya. Kalau nggak Tapi bisa menjadi- jaduk ya? ya mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin jaduknya sebab guru najin. Kalau guru najin itu kan ada indikasi kamu menjadi, kalau nggak kembali, kalau mukso ya, mukso kan kecil diri, Muksa gimana? memperkecil dia. Kalau sama kan Heeh. kalau nggak makan beberapa tahun kan mengecil. Terus kalau wes merasa di nganu jaduk mungkin ya, itu kalau nggak ada gurunya itu bisa jadi kamu bisa kembali menjadi manusia. Kalau enggak kamu akan menjadi jinglot. Oh berarti jenglot itu manusia yang manusia yang uzlah tadi sebenarnya. Tapi gagal. Gagalnya itu karena apa Mbak? Ya gagalnya itu dia tidak bisa mengendalikan sinarnya. Sinar. Sinar dari cahaya mungkin dari malaikat atau dari zatnya pangeran. Dalam ini ya, saya nggak paham. Dalam. Ini Berarti menuju ke itu tauhid. kalau nggak pakai guru, nggak sama guru, maksudnya pas menyendiri itu loh. Iya. Ya sebaiknya ya kalau pengen menyendiri itu Ada sebaiknya gurunya.
Kalau orang galau terus putus cinta menyendiri ya ini di ini dalam kamar itu jadinya gimana? ya, mungkin ya kalau nggak stres ya bunuh Jadi diri itu. jadi jenglot gitu. Jenglot. Untung nggak jadi jenglot lah gue. Saya anti galau ada. Galau menyendiri di dalam kamar, hati-hati ya para subscriber, kalau putus cinta jangan menyendiri, nanti jadi jenglot. Ya Mbak ya? Usahakan itu kumpul manusia lah. Ya. Seumpama zaman sekarang itu pengen uzlah kok nggak mungkin. Mungkin ya. Kalau uzlah wis koyo wis mangkal kumpul menungso. Gampangane kok. Koyo bener dheweke koyo wong bener-bener dhewe. Padahal yo sing sejatine penyakit sing angel ditambeni iku sifat ujub. Alah kumpul menungso paling ngene dene pindah haluan menjadi uzlah, menyendirikan diri. Padahal dia motivasinya itu karena agak sombong mungkin Iya, ya. agak sombong. Nggak mungkin pengen berubah dengan cara menyendiri. Antisosial. Antisosial. Mungkin bagi teman-teman yang sok alim katanya, Ya. nggak tahu ya. Itu diusahakan cara jabatan walilah itu kue menyendiri karo kumpul wong. Iku tingkatannya luwih gede kumpul Uang. Karena bisa mengerti sikon dari arah ini. Bisa lebih paham manusia juga. Ya. Jadi berbagai karakter. Kalau tokoh-tokoh mungkin ya lebih banyak itu belajarnya sesama manusia Pak ya. Iya. Mungkin ya baik menyendiri itu baik, tapi ya aku mau diusahakan kalau pengen terjun ke dunia gitu ya harus ada gurunya ya. Berarti kayak jangan misal sembarangan. seperti halnya Torekoh Naksabandiyah Qadariyah itu kan nganunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mewajibkan uzlah. Uzlah iya. Iya, uzlah menyendirikan diri. Karena saiki kan nggak mungkin. Soalnya kene gunungnya di Watu Buta. Ini di Watu Buta itu Mau lagi menyendiri di traktor orang gitu. Adalah seharian kan banyak di situ, banyak Iya. foto. Sangat menarik pembahasan. Iya. Itu kalau dari segi tumbuhan ya. Itu mistis dari segi tumbuhan. Terus sekarang kalau dari manusia dari perspektif manusia pengalaman Ya kalau pengalaman dari nganu kan paling godok atau halusinasi jin yang menyerupai manusia. Mungkin gudut-gudut, riap-riap kan gitu toh. Tapi sebangsa godok itu tidak akan dia mematikan makhluk hidup. Mungkin hanya bisa ya. cuma menggoda. Tadi saya mau tanya gitu, udah tahu ya? Benarnya saya mau serius. Mata batinnya tajam. Iya. Luar biasa tamu Berarti emang kali ini dan seumpama ada kayak kan biasanya orang takut tuh mungkin karena dibunuh atau apa ya? Iya. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau hanya godok itu nggak bisa. Tapi kalau metode sandat mungkin ya. Kalau mungkin ya itu karena dia terpaksaannya sandat mematikan itu karena dia merasa ketakutan. Tapi kalau mereka lawan, dia akan kembali sendiri sandatnya. Berarti seumpama saya awam ya disantet itu kalau saya takut malah mati ya? Iya malah mati. Gitu berarti. Karena kan kayak halusinasi, kok pengen mati sebab itu. Ya, kembali lagi ke itu tadi Mbak. Apa namanya hantu ya? Hantu kan nggak bisa membunuh manusia. Ya. Ya kalau gudo ya. Kalau Ini kan gudo. gudo. Misal sampean pergi ke kuburan ya. Kuburan itu kan hanya gudo, misal ada melihat kuntilanak atau belelek. Belelek itu seperti halnya kambing yang nganunya 3. Apa? kakinya Tadi- tiga. Oh kakinya. Kira-kira saya kira kaki yang pendek itu 3. Enggak ya? Enggak. Iya waduh. Kan kucing kakinya pendek tapi 4 kan. Itu Oh. kaki pendeknya 3. Enggak. Oh, kaki biasa. Kakinya biasa 3. Depan 1, belakang 2 gitu. Ya belakang. Oh. Keteklak. Iya. Beler. Itu tadi Pak. Kan kalau ya kita anggap godo itu memang tidak bisa kan, kita harus berani ya berarti ya. Iya harus memberanikan. Kalau manusia itu bisa, kalau kayak makhluk gaib kan bisa mengganggu manusia, nyurupi lah gitu. Kalau manusia itu bisa nggak kita balas, kita surupi kurang ajar ini gitu anaknya. Itu kan iya. Sekarang tahu dia. Sangat menarik sekali Jin pertanyaannya. atau manusia itu seperti halnya manusia. Kalau kita awam, kita nggak bisa terjun ke dunia gaib. Oh gitu. Begitupun juga jin, Jin apa nggak bisa? nggak bisa. Kan gituan, nggak bisa ke dunia manusia. Manusia. Tingkat kealiman jin atau tingkat kealiman manusia itu kan bisa mempengaruhi daya
supranaturalnya. Sumatera Oh, iya. Supranaturalnya seperti Itu. Berarti memang jin ya kayak manusia itu. juga ya. Seperti hanya manusia. Ada tingkatannya Ada tersendiri ya. tingkatannya. Gitu. Kalau tingkatannya macul ya udah macul aja. Kalau wiridan kebun tasbih ya mungkin bisa melihat mungkin ada orang mandi atau bagaimana. tapi tapi ya itu bisa lagi. tapi ya saya tadi kalau mau bisa tembus ya nggak ke bank tapi ke tempat yang lain kan. Gantinya dia ya. Iya. Ya, saya tertarik ke tadi Mbak, ada menerapkan sedikit ke kuburan. Sebenarnya yang membuat kuburan angker itu apa sih? Ya membuat kuburan angker. Itu kan sebenarnya manusia meninggal. Itu bisa gentayangan nggak? Gitu dulu aja. Oh, Itu dulu. itu kan jin-jin yang usil ya. Usil. Berarti Kalau- bukan manusianya kan Nggak sebenarnya. bisa. Kalau roh kalau sudah meninggal itu sudah kembali pada kepada Allah Sang Pencipta. Sang Pencipta. Kalau seumpama dia meninggalnya kendat mungkin Diri. bisa bunuh diri ya. Ya. Itu rohnya itu belum bisa menyatu dengan jasadnya, Masih masih gentayangan. gentayangan itu. Nah, kalau dia sudah tidak gentayangan ketika jatah beliau mati itu akan tenang. Karena ketidaktenangannya, wong mati kok digek dhewe padahal wong mati kendat iku kongkonane syaitan. Belum waktunya meninggal. Belum waktunya meninggal wis dijaluk. Misal putus cinta ya, Iya. Pak Nasid yang mau rabi ku. tinggal selingkuh. Jangan dong. Nanti saya ketayangan awas gue. Nanti gampang nanti ada Mbak Uut. Nanti ditenangkan ya. Ya, itu diusahakan kalau gitu ya wis nggak usah lah Iya. galau-galau wong. Nggak usah lah. Masih ada masa depan itu masih ya. ada masih banyak itu. Harus berjuang. Mati satu kali masa hidup satu kali ya. Karena jika Anda melakukan hidup dengan benar maka hanya hidup Anda cuma cukup hanya satu kali, nggak usah dua kali. Kalau hidup Anda salah, mungkin setelah mati Anda pengen hidup kembali. Hidup kembali. Tapi kalau sudah benar ya sudah alhamdulillah Ya sudah. mati. Bahagia matinya ya. Kita kembali lagi tadi. Kuburan itu kok bisa auranya seperti itu, kayak mistis gitu ya. Ya itu tadi ya. Sesuatu barang yang langka, mungkin korek atau akik ya biasanya. Oke. Akik kan ada yang supranatural atau yang tidak, tergantung waktu lamanya akik tersebut. Oh gitu. Ya. Semakin dia langka bertahun-tahun maka bangsa seperti itu Masuk. senang, iya masuk. Seperti halnya kuburan itu ya wis usil lah gampangnya. Usil mungkin pemabuk misal mati suwi kan cerita dari orang yang tidak kan disiksa dalam alam kubur. Okay. Dan kita harus mempercayainya adanya hal itu. Salah satu iman kita. Kalau tadi Mbak Sake itu loh. Sudah tadi ya, sudah saya tanyakan ya. Oh, untuk Mbak Sake itu orang mana sih sebenarnya? Mbak Sake. Kalau itu belum saya telusuri ya, mungkin dari sejarah-sejarah Mbak kita mau menelusuri, oh ternyata Mbaknya sudah meninggal, Mbak kita belum sampai. Nah, cuma hanya menceritakan legend dari Desa Nggrogolan. Berarti terakhir beliau di Desa Nggrogolan berarti ya? Asli orang Nggrogolan tapi. Ya mungkin. Itu Mbak Sake tadi malah saya ingatnya kayak itu Naruto. Ada Madara itu loh sama Hashirama ya. Itu Hokage pertama kan. Iya. Memang mengeluarkan jutsu Iya. tersendiri. Itu ngarang sendiri jutsunya malah mati ya. Mungkin beliau pengen Naruto berubah menjadi Avenger, dia tidak bisa malah jadi ketua. Jenglot. Ya, kan ya jadi ketua. Oh iya ketua. Dari kerajaan. Berarti dia itu awalnya Mbak Sake itu manusia biasa, Manusia biasa. uzlah karepe dhewe gitu ya. Sekarang dia angkat menjadi Ketua. Jin. malah bagus loh ketuanya seharusnya. Ya kalau ketua bagus ya, semua ketua itu dalam dunia gue itu seperti raja, selayaknya raja dalam kehidupan zaman dahulu. Malah enak dia berarti. Kalau masa dunia dia enak. Enak. Sekarang ya. Ya sekarang enak, bisa menyuruh ajudannya mungkin ya. Kayak nyerang tikus
itu apa? Sawahnya dan buruan serang. Langsung diserang gitu. Tapi nggak enaknya gimana Mbak? Ya, tapi nggak enaknya kan kalau kita uzlah dengan tidak adanya guru, kalau kita nggak jadi jinrot ya menjadi ketua jin. Kalau jadi ketua jin itu kan kamu naik pangkat di dunia. Tapi asornya ketika kita di akhirat. Oh, di akhiratnya berarti rekosa Mbak ya? Ya rekosa, karena dia menjadi intik dari terdahulunya. Yang mengangkat dia jadi raja seumpama ya kamu ketuanya di dalam dunia nyata tapi goib. Kalau kamu misal jadi rajanya itu kan di atas, tapi ketika di akhirat kamu akan menjadi paling bawah. Cara biasanya ya diinjak buat tumpuan ketika di neraka gitu ya istilahnya. Cerita dari bapak atau mbak kan seperti itu. Dimanipulasi berarti dia ya. Kita dimakan, dilayani ketika di dunia. Seperti halnya orang manusia biasa gak pernah sholat misalnya, gak bisa pernah sholat tapi maksiat, tapi nganunya lancar rezekinya. Terkadang kita itu bingung mengetahui antara rahmatnya pangeran sama istidrotnya pangeran. Istidrot. Terkadang kita lupa kan, terus merasa enak, walau orang sholat padahal duit juga kan dijelok. Ya kan biasanya ada orang itu nggak sholat, nggak sedekah kok tetapi hartanya banyak gitu, ngepet gitu ya. Biasanya aja gitu Pak. Kerjaannya lancar gitu biasanya. Sholat tapi duit beru. Nah ya gitu kan kerja. Iya maksudnya kerjanya lancar. Iya tahu. Terus misal ya aku yang tekun sholat, yang rajin ibadah kok rezeki saya gini-gini aja gitu. Tapi ada hubungannya enggak? Itu sholat sama rezeki gitu. Itu enggak menurut kepercayaan. Kalau misal tujuannya kita selaku pemenuhi syariat, kalau enggak melakukan sholat tapi rezekinya lancar, tidak lancar, itu terkadang ku sholat itu dadino nganu neme ku musyarat. Wong kowe sholat musyarat apa meneh rezekine. Berarti harus memperbaiki tingkat keimanan kita, menunaikan syariat kita kepada Allah. Memperbaiki kualitas sholat kita misalnya. Kembali lagi ke Mbah Sake. Saya masih penasaran sama Mbah Sake. Karena dulu waktu kecil itu aja dolanan nek kono Mbah Sake. Ditemoni Mbah Sake gitu. Saya mikirnya Mbah Sake itu dulu ake itu loh. Saya mikirnya gitu Mbah Sake. Orangnya pakai ake gitu ya kayak. Berarti Mbah Sake itu kalau sekarang itu ditelusuri dari jalur supranatural masih bisa dihubungi nggak? Kalau orang-orang yang ahli tirakat mungkin bisa ya. Bisa. Melihat kerajaannya mungkin. Ya mungkin bisa. Atau cerita dari mbah-mbah terdahulu itu waktu beduk dendeng atau waktu jam 12 pas waktu duhur kamu memakai baju putih, sombok putih atau celana hitam semua, seluruhnya hitam semua, itu bisa melihat secara langsung gitu loh kerajaannya Mbah Sake itu ya. Tapi entah itu keseluruhan dari manusia atau hanya sebagian yang itu kalau orang awam ya. Berarti kalau ada yang mau melihat Mbah Sake silakan pakai kayak dia hitam gitu. Pakai yang hitam-hitam nanti celana hitam, ditemui. Nanti berdiri di sekitar lapangan itu Mbah Sake ya. Di tengah alas itu. Oh, tengah alas, bukan di situ. Setahu berarti saya dulu salah paham. Mana itu? Ya Alas Ngrugulan ya. Alas Ngrugulan yang sebelah selatan ya. Ya. Tapi bisa nggak kita waktu jalan-jalan ke Mbah Sake gowo saiki bisa? Kalau itu nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisa. Berarti ya, kalau pengen bisa ya itu mau kamu harus riadoh ya mungkin. Berarti gondol itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kecuali kamu mempunyai unen-unen lah gampangannya, misal koyo engko panen untuk sekian, engko manakipan untuk apa, tapi enggak ande jalankan, mungkin roh ande itu bisa diambil, diganti dengan jenis itu.
Ya harus hati-hati, mungkin kalau sudah janji harus ditepati karena kan janji kan utama. Misal Pak Nasib nggak usah janji-janji pada perempuannya, Yang penting bukti ya. nah, yang penting itu bukti nyata gitu Harus dan bisa- jangan PHP-in cewek-cewek dan Loh ini kamu loh. Saya kan udah mau membuktikan ya. Ini kamu ini gimana nih? Ngecat itu loh. Jangan terlalu banyak ngecat. pokoknya jadi wong lanang ora usah ngomong tok, sing penting kenyataan. buktine. Istilah bahasa Spanyolnya jangan inyak ya. Inyak ini. Begitu dari Terus apa? Spanyol. Spanyol. Inyak. Baru dengar saya bahasa Spanyol inyak ini itu. Iya. Baru translate Google Iya. lagi. Oh. Inyak ini itu bahasa Spanyol yang artinya orang satset. Tidak Unyak. tidak tegas gitu. Jaluk di keplak. Oke Mbak, lanjut. Itu Mbak, kan ini waktunya masih panjang ya atau mau ngapain? Ya mungkin Berapa menit lagi? Ini sebenarnya masih panjang pertanyaan saya. Iya, masih banyak. Seru. mungkin kan bisa ke statement berikutnya. Mungkin kita nggak harus kalau ketemu kan hidup masa cuma satu malam kan gitu ya. Iya, asik ya. Ya nanti bisa dipanggil lagi ke sini. Satu lagi Bang mungkin. Di YouTube itu kan ada fenomena ya. Iya. Fenomena ya di media sosial lah. Seumpama saya bawa kamera ke hutan, ada kuntilanak saya pentong. Itu emang bisa? Gak bisa. Gak bisa ya? Itu pembodohan publik. Oh, pembodohan itu. Pembodohan publik. Di dunia YouTube sekarang kan wis gampangane kiai ora pengen kerja tapi pengen tok duit akeh. Nak ra duit santri ya kudu wis sak kudune dhewe. Yang penting mendapatkan itu loh, uang tanpa kerja keras. Menurutnya yo wis anggere kayak konten-konten yang penting menguntungkan kan. Iya, masa Padahal kalian dibodohi. bodoh itu gak ada ya sebenarnya. Iya kayak apa? Ada konten itu perang sama Nyi Ronggeng itu. Ronggeng. Iya. Nyi Ronggeng. Ada kan? Ada. Nyi Ronggeng itu apa? Nyi Ronggeng. Ya kalau di Jawa kan Nyi Ronggeng itu ada, tapi Hantu ya? Hantu. Dulunya kan Nyi Ronggeng terus akhirnya cerita ya. Nyi Ronggeng terus pulang dari pemainnya Ronggeng tadi ya. Oh, terus ya, nari ya. Nari dicegat terus diperkosa. Berarti perkosa terus ditelantarkan. Terus akhirnya kan gentayangan. Oh iya, untuk melanjuti gentayangan itu, apakah arwah yang gentayangan itu bisa ditenangkan itu? Oh Bisa. iya bisa. Caranya bagaimana? Kalau Gini. kalau Iya. mungkin Pak Enggak. bisa argumentasi mungkin bisa. Tadi seketika pikiran saya anak gitu hilang. Oh, hilang. Udah. Termasuk Udah, keren udah. itu sudah mempunyai Mau saya ngekeren, aduh hilang ya udah. Udah hilang. Gimana, Mbak? ya tadi kalau terbunuh kalau mesir gentayangan kalau terbunuh kan sudah jalurannya ke Gusti Allah kan seperti itu matinya Udah ditakdirkan. ya udah ditakdirkan dimatikannya seperti itu jalannya seperti itu tapi kalau bunuh diri itu kan sengaja dia Berarti Nah, dia bunuh diri, kemudian Beda. rohnya keluar. Loh, aku NGI bingung dia ya. Enggak ada yang jemput. Dia tahu padahal jalannya ya. terkadang itu pulang dia Oh, sambil pulang? menangis kalau bunuh diri loh ya itu ngulang bunuh diri sampai ya wis berlarut-larut sesuai kapasitas dia kembalinya kepada Allah Berarti umurnya seharusnya meninggalnya 10 tahun lagi ya? ya masuk Orang gentayangannya tua itu 10 tahun lagi nggak bisa ditenangkan Gak bisa. Berarti menurut jatahnya itu misal dijatah 10 tahun lagi itu ya 10 tahun lagi baru tenang gitu. baru tenang. Berarti kamu semua setelah syuting bunuh diri. Ya besok ngajakin kita syuting ya. Ayo syuting. Jangan Kan dia gabut kan, gak ada temennya kan ngajak syuting. Nah, mungkin gabut ya kalau di kuburan sendirian jatahnya belum mati kok mati sendirian kan gabut ya lihat temennya udah Iya, pada iya. pulang gitu, aduh kau kemana ini gitu. Nyesel. Bisa bayangin kan? Makanya jangan bunuh diri. Bunuh teman saja. Jangan ya. Oh, Jangan. bunuh mantan. Jangan. bunuh ayam aja Ah, ya itu nggak Wah, apa-apa. buat makan-makan ya. Nyamuk bunuh nggak apa-apa. oh nggak apa-apa itu mungkin kalau jengkel ya mungkin misal nyamuknya gede anda tukari itu nggak apa-apa
jangan langsung diusir. Tembilingnya saja. Ya karena nyamuk itu diciptakan biar kita bisa menampar diri sendiri ya gitu. Iya. Itu hikmah diciptakan nyamuk Mbak ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa japri ke Pak Nasid mungkin. Atau kolom Pembahasan. komentar aja nanti biar kita dijawab Mbak Ut Iya. tentang hal ini. Atau soalnya penasaran di tempat ini apa, nah, itu bisa Mbak ya. Ya insya Allah. Kalau saya bisa menjawab ya langsung saya jawab. Kalau enggak kan menjadi PR tersendiri begitu ya. Ya gitu. Seumpama padi Anda tiba-tiba pagi-paginya hilang, panggil Mbak Ut. Iya Mbak. Padi. Padi atau Nanti kemarin ada cerita menarik mengenai sempak itu ditanyakan kok. Sempak hilang sampai ditanyakan. Sempak hilang? Iya, itu kan kacau banget. Waduh, ya. itu ngawur itu. sendok perawan? Aduh. Tapi ya udahlah. Iya. Nanti kita ketemu lagi di episode apa? Selanjutnya, Selamat malam. sebelum kita tutup, saya Oh iya. mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih sudah mau datang ke studio ini. Iya. Iya. Lain kali main lagi Mbak ya. Siap. Kalau tidak Mungkin sih- kalau jaminannya banyak. Oh, iya. Asik ya gitu ya. Bener. Ini gimana sih kamu kan yang punya podcast ini? Oh, no. iya. Mantap. Tapi yaudah kita closing. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. Terima Tetap kasih. di Cerita Malam Jumat.